Yang dari Jogja coba kita. Banyak ya, 1, 2, 3, 4, 5, oh banyak. Oh, bapaknya di depan kok nggak cuci tangan dari mana, Mbak? Dari Jakarta. Oh, Jakarta. Kesini karena ayah pindah dinas atau gimana? Iya, pindah dinas. Wah, oke. Kalau udah di Jogja udah berapa lama Mbak Kamita? Baru setahun. Oh, setahun. Kalau yang asli Jogja ini apakah udah keliling Jogja, udah lihat-lihat museum atau tempat-tempat bersejarah lainnya? Apakah sudah? Kalian semua? Sebagian Bu pernah. Baru kemana Mbak Aziza? Museum Seni Budaya. Oh, museum. Kalau Mbak Lutfi udah pernah belum? Aku udah Kemana? waktu itu diajakin ayah ke candi apa ya itu namanya, lupa ya Bu. Candi Prambanan. Nah itu kayaknya deh. Oh, Candi Prambanan. Nah, dari museum terus candi yang kalian udah datangin itu termasuk salah satu kawasan cagar budaya yang ada di Yogyakarta dan sekitarnya. Nah, setelah kalian mengetahui bahwa benda-benda atau kawasan tersebut termasuk cagar budaya, kita akan masuk ke materi yang hari ini akan kita pelajari sama-sama, yaitu teks laporan hasil observasi pada nilai pangetanging Gadewo, pangetanging Cipto pada benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Nah, sebelum masuk materi, kita akan memiliki harapan untuk mengidentifikasi konsep materi laporan hasil observasi. Kemudian dengan mempelajari materi ini, selain hasil observasi, kita juga mempelajari nilai-nilai pangetanging Gadewo, pangetanging Cipto. Kemudian nanti kita akan belajar untuk membuat penyusun laporan hasil observasi dengan topik cagar budaya dan kawasan cagar budaya di Yogyakarta, dan menunjukkan sikap fokus, konsentrasi dan apresiatif pada cagar budaya yang ada di Yogyakarta. Baik, untuk materi yang pertama, konsep teks laporan hasil observasi. Untuk teks laporan hasil observasi sendiri memiliki pengertian atau definisi bahwa teks yang menyajikan informasi tentang suatu hal secara apa adanya dari hasil pengamatan. Nah, hasil pengamatan tersebut harus dituangkan dalam satu teks dengan apa adanya sesuai data yang bisa ambil tanpa adanya unsur tambahan atau spekulasi dari diri kita sendiri. Kemudian hasil pengamatan yang sudah kita temukan tersebut akan dikelompokkan atau diklasifikasikan secara umum dan dianalisis secara sistematis, sehingga kita dapat menjelaskan suatu hal atau fenomena yang terjadi, contohnya di benda atau di kawasan cagar budaya di Yogyakarta. Kemudian teks ini ditulis untuk menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu pengetahuan lain dengan memperinci objek atau hal yang diobservasi tersebut. Kemudian ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi itu sendiri adalah bersifat objektif dan universal, artinya bersifat objektif untuk tertentu dan universal untuk umum. Jadi walaupun kita mengambil tema umum, tapi kita harus merinci tema tersebut agar lebih spesifik dan lebih rinci ketika kita menjelaskan hal tersebut. Begitu. Kemudian di ciri yang kedua, ada objek yang akan dibahas adalah objek tunggal. Seperti tadi kan universal, kita memiliki tema umum, tema besar ya. Jadi harus diambil salah satu untuk diobservasi sendiri secara tunggal seperti itu. Kemudian ditulis secara lengkap dan sempurna. Sempurna di sini artinya detail, lengkap dan sistematis. Begitu. Kemudian berdasarkan fakta pada pengamatan yang dilakukan. Nah, namanya aja hasil observasi ya, kita harus banget melakukan observasi ke tempatnya langsung. Jadi kita nggak boleh kayaknya nih atau menurut aku sih gimana begitu gitu. Jadi kita harus gimana Mbak? Kalau nonton video itu juga nggak boleh Bu. Kalau nonton video itu kita boleh sebagai bahan fakta tambahan ya. Tapi kalau fakta utamanya kita harus tetap observasi ke tempatnya langsung. Kalau bisa kita
menjawab Mbak Ziza sebentar ya Mbak Wanita, apa bisa menjawab? Ya, terima kasih Bu. Oke, ya Mbak Wanita apa? Lalu izin bertanya, bedanya teks laporan hasil observasi dengan teks deskripsi itu apa ya Bu? Nah, pertanyaan bagus. Kan dari dua teks tersebut, kalau dilihat secara langsung, sama-sama menjelaskan tentang sesuatu ya. Nah, tapi yang membedakan antara dua hal tersebut adalah bisa dilihat yang kalimat menjelaskan sesuatu dari sudut pandang ilmu. Nah, itu yang mengkhususkan membedakan hasil observasi, teks hasil observasi dengan teks deskripsi. Kalau teks deskripsi, kita hanya menjelaskan secara umum saja tanpa perlu data yang faktual, tanpa data yang ribet gitu lah intinya. Jadi kayak kita menjelaskan saja secara deskripsi, secara apa yang kita lihat, tanpa perlu menanyai sumber atau wawancara narasumber tertentu gitu. Jadi bedanya deskripsi sama hasil observasi, kalau deskripsi itu lebih santai gitu lah, istilahnya lebih santai daripada hasil observasi, hasil observasi gitu. Apakah menjawab Mbak Komika? Sangat menjawab Ibu, terima kasih. Baik. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dan sifat dari teks laporan hasil observasi. Untuk fungsinya sendiri kita bisa lihat ada 3, yaitu melaporkan tanggung jawab sebuah tugas dan kegiatan pengamatan. Artinya kan kita sudah tahu bahwa topik atau tema yang kita bahas itu harus dengan data atau ilmu yang rinci. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan dengan cara melaporkan sesuai apa adanya dan sesuai fakta seperti itu. Kemudian yang kedua, menjelaskan dasar penyusunan kebijaksanaan, keputusan dan atau pemecahan masalah dalam pengamatan. Jadi dalam saat kita menulis teks laporan hasil observasi itu, kita dapat membahas suatu isu dalam objek tersebut dan mungkin dapat memberikan saran atau solusi dalam memecahkan suatu masalah yang kita bahas seperti itu. Kemudian fungsi yang ketiga adalah sarana untuk pendokumentasian dan sebagai sumber informasi terpercaya. Nah kan tadi kita sudah mengetahui bahwa perlu adanya ilmu atau data yang sangat valid. Jadi kayak setelah kita membuat teks tersebut, maka sebagai teks tersebut dapat menjadi sumber informasi yang terpercaya. Kemudian sifatnya teks laporan hasil observasi itu ada 3, yaitu informatif, komunikatif, dan objektif. Hal informatif kita sudah tahu ya bahwa kalau suatu hal bersifat informatif berarti memiliki manfaat untuk memberikan suatu pemahaman atau pengetahuan kepada orang banyak seperti itu. Kemudian yang komunikatif, dengan adanya teks laporan hasil observasi ini dapat memberikan suatu informasi kepada pembaca dengan lebih mudah agar mereka dapat mengerti apa yang ada di dalam teks tersebut. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang komunikatif dalam teks. Tapi ya, tetap secara ilmiah juga ya, karena menggunakan data-data yang valid seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah objektif, yaitu teks harus faktual dan berpatokan pada informasi yang sah. Jadi harus valid. Sekali lagi teks harus valid ya anak-anak. Iya. Baik, untuk struktur laporan teks laporan hasil observasi ada 4. Yang pertama judul. Di semua teks pasti ada judulnya kan ya. Nah, judul itu sangat penting banget nih karena menunjukkan topik utama dari laporan hasil observasi. Jadi judul yang baik adalah judul yang singkat, jelas dan mencerminkan isi laporan. Jadi dengan kita membaca judulnya saja kita sudah tahu apa isi dari teks tersebut seperti itu. Kemudian struktur yang kedua adalah pernyataan umum atau klasifikasi umum. Pada struktur yang kedua ini berisi informasi umum atau definisi umum mengenai suatu hal yang akan dibahas terhadap pengamatan yang telah dilakukan. Misal kita membahas tentang cagar budaya museum. Jadi di awal-awal kita harus memberitahu apa sih museum itu, kemudian
apa yang ada di dalamnya secara umum. Jadi kita harus memberikan definisi terlebih dahulu agar para pembaca mengetahui sebelum masuk ke inti pembahasan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada deskripsi. Nah, deskripsi ini adalah inti dari teks laporan ini, di mana deskripsi menjelaskan secara rinci, runtut dan detail mengenai informasi yang disampaikan berdasarkan pada hasil pengamatan. Jadi setelah mengamati dan mengumpulkan semua sumber, kita bisa langsung menulis inti dari teks tersebut. Kemudian yang terakhir adanya kesimpulan, di mana ringkasan secara menyeluruh mengenai hal yang dilaporkan dan dijelaskan sebelumnya secara lebih menyeluruh dan lebih ringkas. Seperti itu. Apakah sampai sini ada pertanyaan? Belum. Oke. Udah pintar semua ini. Alhamdulillah. Nah, kan tadi di teks laporan observasi kita harus menentukan objek apa yang akan kita amati kan? Iya. Nah, di materi kali ini kita akan menggunakan benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya Yogyakarta sebagai tema atau objek yang akan kita buat sebagai laporan hasil observasi nantinya. Nah, pada nilai Pamentaning Gandewa dan Pamentaning Cipto, kita memiliki nilai budaya yang lebih mengerucut, lebih fokus pada benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya itu sendiri. Sebelumnya, pasti ada yang belum tahu apa sih Pamentaning Gandewa, Pamentaning Cipto. Siapa yang udah tahu? Belum. Oh, belum. Baik, apalagi yang dari Jakarta pasti belum tahu ya, Mbak? Iya, baru tahu itu. Nah, itu makanya kita harus belajar kebudayaan Yogyakarta karena kita di Yogyakarta. Jadi nilai tersebut adalah filosofi memanah dengan dasar filosofi Jemparingan budaya Mataram. Jemparingan kalau belum tahu itu kayak memanah tapi khasnya Mataram gitu. Jadi kayak perlu adanya nilai-nilai gaya Mataram seperti itu. Nah, maknanya sendiri saat kita menarik tali busur panah atau gandewo, kita kan harus melakukan ancang-ancang. Ancangannya seperti siap-siap, betul sekali Mbak Kristi, untuk siap-siap ke belakang sebelum melepaskan anak panah. Nah, siap-siap tersebut kan kita harus perlu konsentrasi penuh, harus fokus supaya kita dapat membidik sasaran dengan tepat seperti itu. Nah, sebenarnya di Pamentaning Gandewa, Pamentaning Cipto ini nilai-nilai budayanya ada banyak sekali. Contohnya seperti mata pencaharian, penataan ruang dan arsitektur, benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya, kesabaran, kerja keras, pengendalian diri, ketertiban, wirausaha dan wiromo. Nah, tapi di materi kali ini kita akan membahas benda cagar budaya dan kawasan cagar budayanya saja seperti itu. Nah, untuk yang belum tahu nih apa sih pengertian dari benda cagar budaya atau kawasan cagar budaya, dapat dibaca di materi bahwa benda cagar budaya adalah suatu benda yang memiliki nilai dan termasuk dalam warisan budaya luhur yang nilainya harus tetap dilestarikan. Jadi bahwa tidak sekedar benda saja ya teman-teman, tapi memiliki nilai atau suatu hal yang harus dilestarikan. Tujuannya agar nilai yang terdapat dalam benda tersebut bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya siapa yang tahu benda cagar budaya itu apa aja? Keraton. Keris. Gamelan. Ah, gamelan betul. Apa? UGM. Untuk yang menjawab Oma UGM atau keraton itu masih belum tepat ya anak-anak, karena ini benda cagar budaya. Iya, nggak apa-apa kita belajar. Iya, nggak apa-apa kita di sini belajar ya teman-teman. Iya, nggak apa-apa itu maklumin kok. Kemudian yang kedua, kawasan cagar budaya adalah tempat yang di dalamnya terdapat benda cagar budaya, bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya sebagai hasil cipta manusia yang ada dan dapat dijadikan bukti sejarah. Nah, tadi yang udah dibilangin sama Mbak Monita sama Mbak Fia, Oma UGM atau keraton itu masuk ke kawasan cagar budaya karena termasuk bangunan seperti itu. Baik, apa ada yang menanyakan lagi sebelum Ibu
selanjutnya? Belum. Oke. Nah, ini contoh-contohnya kalau belum pernah ke Keraton Yogyakarta, bentuknya seperti ini ya. Kawasan Keraton Yogyakarta itu sebenarnya luas banget, tapi ibu memberikan fotonya hanya bangunan keratonnya saja. Kemudian Museum Busana Budaya, ini kalian harus ke sini ya, karena sangat informatif sekali buku-buku yang ada di sana. Di sana ada apa sih, Bu? Di sana ada banyak sekali hal-hal bersejarah, contohnya seperti arca atau patung-patung seperti itu. Kemudian ada kawasan makam raja di Kota Gede. Nah, kan makam-makam raja itu ada di dua tempat ya, Kota Gede sama Imogiri. Nah, kalau Imogiri kan jauh banget ya kita ya. Iya. Betul. Jadi kita harus setidaknya pergi ke yang bisa kita jangkau terlebih dahulu seperti di Kota Gede. Kalau di makam raja Kota Gede ini kita pakai kuci juga bisa. Kalau suka jalan, nah itu bisa banget jalan-jalan di sekitar Kota Gede itu buat cari sejarah atau ilmu baru. Kemudian tiang listrik Tridadi Sleman. Nah, sebuah tiang listrik saja itu bisa jadi cagar budaya kalau memang dia memiliki sejarah di masa lampau. Jadi kayak bukan hanya apa sih cuma tiang listrik aja, masa bisa jadi cagar budaya, itu bisa banget asal ada sejarahnya. Baik, untuk contoh-contoh cagar budayanya bisa dilihat di gambar, atau kalian kalau masih ingin tahu bisa scroll di internet, mungkin bisa menemukan banyak cagar budaya di banyak website seperti itu. Iya. Kita sudah mulai masuk ke proyek kelompok ya. Amal ini mudah kok. Ini adalah contoh dari laporan hasil observasi berupa teks ya. Jadi kayak ini ibu mengambil contoh dari kakak-kakak mahasiswa dari UNY. Jadi bentuknya seperti harian wilayah, berisi profil museum, terus kemudian spesifikasi apa saja yang ada di dalamnya. Ini dia mengambil sistem tata kelolanya seperti ini. Jadi lengkap dari pernyataan umum, kemudian deskripsi dan kesimpulan. Kemudian ada video. Semuanya, yuk ikuti keseruan kami melakukan observasi di Museum Busana Budaya Yogyakarta. Nah, ini adalah cuplikan dari contoh dari video hasil laporan observasi di mana di Museum Busana Budaya. Nanti kalian akan pergi ke tempat-tempat cagar budaya untuk mengambil video dan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Masuk proyek kelompok ya, bisa dibaca. Tahu nggak Riza? Enggak mau. Ini cuma proyek kecil kok, nggak apa-apa. Jadi kalian akan membuat kelompok 4 orang ya. Kemudian tugas yang kedua menyusun teks dan membuat video laporan hasil observasi tentang benda atau kawasan cagar budaya di Yogyakarta dengan nilai Pamesaning dan Dewa Pameran Cipto secara berkelompok, akurat, menarik dan sesuai data. Nah, seperti yang materi yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, teks dan video kalian harus akurat, menarik dan sesuai data dan tidak boleh ditambah dengan spekulasi kalian sendiri. Nah, kemudian menunjukkan nilai fokus, konsentrasi dan apresiatif terhadap benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya di Yogyakarta. Jadi selama kalian menyusun teks dan membuat video, kalian harus konsentrasi penuh dan fokus serta mengapresiasi benda dan kawasan cagar budaya di Yogyakarta. Jadi perlunya nilai Pamesaning dan Dewa Pameran Cipto ini selain pada nilai cagar budaya dan kawasannya, kalian harus melatih nilai fokus dan konsentrasi pada diri kalian ketika mengerjakan sesuatu hal dengan sungguh-sungguh sampai akhir agar hasil yang didapatkan juga sesuai yang diinginkan seperti itu.
referensi benda dan kawasan cagar budaya dapat dilihat pada link seperti ini. Teks dan video yang dibuat antar kelompok tidak boleh sama ya tempatnya atau mungkin benda cagar budaya. Jadi kalian harus segera memilih dan menulis nama kelompok dan apa benda atau kawasan cagar budaya yang akan digunakan di grup bahasa Indonesia kelas 10 yang sudah kita buat. Jadi nggak boleh sama ya. Nah, sudah selesai. Nanti tugas ini 2 minggu waktu pengerjaannya. Lama kan? 3 minggu. Nggak bisa Mbak. 2 minggu setengah. Kan bulan depan udah uang. Kalau 15 hari, 15 hari. Oh, tambah 1 hari aja itu berarti. Ya, 14. Aduh, 14 aja ya. Jadi nanti waktunya 2 minggu. Di minggu depan kita akan diskusi terkait progres yang telah kalian lakukan. Kemudian minggu setelahnya mengumpulkan teks dan video. Nah, teks tersebut dikumpulkan dalam bentuk file setelah kelas. Kemudian yang video diupload di YouTube. Kemudian link bisa dijadikan satu dan dikirim ke WhatsApp ibu begitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Kalau Temannya tanya itu. Ya beraktivitas bagaimana? kalau untuk ketentuan videonya sendiri itu minimal atau maksimal menitnya nggak sih Ibu? Kalau minimal mungkin bisa 2 menit sampai 5 menit saja ya, karena kan ini kita masih belajar untuk membuat video laporan hasil observasi, jadi nggak usah panjang-panjang gitu. Oh bisa. Baik Ibu, terima kasih. Baik, ya sama-sama. Sekian materi yang telah kita semua pelajari pada hari ini. Mungkin apa ada yang masih bingung bisa tanya langsung ke ibu, bisa ke ruang guru, nanti bisa ketemu ibu langsung. Oh ya. Oke ibu, oke. Nah sekian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum mengakhiri kelas, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.